kita akan menyanyikan satu pujian dengan judul Bukan Dengan Kekuatanku. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Maulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bapak Ibu sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau ada di tempat ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan menghantarkan kami semua dari rumah duka hingga ke peristirahatan yang terakhir di tempat ini dari almarhumah Ibu Chien Shu Ing Tuhan. Dan sekali lagi kami anak-anak-Mu akan rindu mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu sebelum peti jenazah akan diturunkan ke liang lahat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya puji Tuhan, kita sudah tiba di peristirahatan yang terakhir di pemakaman Tionghoa Caloko di tempat ini. Ya, sebelum jenazah akan diturunkan ke liang lahat, sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membandingkan aku di padang rumput hijau, Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Dadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 23 ini ditulis oleh seorang anak Tuhan yang bernama Daud. Siapa yang tidak kenal Daud? Mungkin kita sering mendengar nama Daud di Alkitab. Sejak kita sekolah minggu, bahkan kita dengar ibadah di gereja, hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang Daud. Daud dari sejak mudanya dipakai Tuhan, berawal dari seorang gembala, 2-3 ekor domba. Lalu Tuhan promosi, Tuhan angkat dia untuk mengalahkan raksasa yang bernama Goliat saat itu. Dan oleh karena pertolongan Tuhan, raksasa itu dikalahkan. Dan akhirnya Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Daud adalah raja yang kedua di Israel. Karena itu kalau kita melihat logo dari negara Israel, itu adalah logo bintang Daud, saudara. Ada bintang, itu bintang Daud. Nah, menggambarkan bahwa Daud ini dari level bawah diangkat Tuhan sampai level puncak. Dia menjadi raja kedua di Israel. Sebelumnya ada seorang raja lain bernama Saul. Nah, ketika Daud dipakai Tuhan, ketika Daud diangkat Tuhan menjadi raja,
dia mengalami banyak proses di dalam kehidupannya. Ada masalah-masalah, ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Daud. Baik itu pergumulan dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga. Baik itu pergumulan dari dalam istana maupun di luar istana raja saat itu. Dan salah satu pergumulan Daud yang dihadapi adalah anaknya sendiri hendak mengkudeta kerajaan bapaknya. Anaknya Daud yang bernama Absalom hendak mengkudeta kerajaannya Daud saat itu. Itu musuh dari dalam, ya, musuh dalam selimut, saudara, istilahnya. Nah, dan juga Daud mengalami musuh dari luar, yaitu ada Saul yang hendak membunuh Daud. Karena sejak Daud diurapi menjadi raja hingga menjadi raja itu ada proses waktu bertahun-tahun, saudara. Ada raja sebelumnya yang tidak suka kepada Daud. Daud terancam nyawanya, hendak dibunuh oleh Saul. Namun Daud tahu bahwa di dalam hidupnya ada pertolongan Tuhan. Daud tahu di dalam hidupnya ada penyertaan Tuhan. Karena itu Daud percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala bagi Daud. Karena ini Mazmur ini ditulis. Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, saudara. Saudara, kalau kita bicara tentang gembala, memang berbeda ya, gembala di Indonesia dengan gembala di Israel. Bedanya apa? Bedanya, jika di Indonesia, antara binatang yang digembalakan dengan si penggembala, binatangnya berdiri di depan, yang mengembalakan di belakang. Itu di Indonesia. Tapi di Israel, yang gembala itu berdiri di depan, binatang yang digembalakan itu di belakang. Ya, jadi konteks ayat ini adalah di mana berbicara tentang konteks gembala di Israel, bukan di Indonesia, saudara. Kalau di Indonesia kan nggak ada domba ya, yang ada sapi, kerbau, kambing yang digembalakan, bebek. Saudara perhatikan, gembala bebek, biasanya gembalanya berdiri di depan sambil pegang tongkat. Di Indonesia, ya, bebeknya di depan, gembala dari belakang, gitu kan? Tapi di Israel tidak. Ketika menggembalakan domba, gembala berdiri di depan dan domba-domba itu ada di belakang. Nah, penggambaran apa yang diucapkan oleh Daud, Tuhan adalah gembalaku. Daud memandang bahwa Tuhan sebagai gembala itu berdiri di depannya Daud. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang dialami oleh Daud, Daud tidak takut. Sebab apa? Yang berdiri di depan Daud itu jauh lebih hebat kuasanya, jauh lebih dahsyat kuasanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Jika Daud saja bisa menggambarkan Tuhan sebagai gembala, dan dia percaya kalau Tuhan sebagai gembala, Daud berkata, aku tidak akan kekurangan. Bahkan dikatakan apa? Dia membimbing aku ke air yang tenang. Urusan materi dipenuhi oleh Tuhan, urusan jasmani pasti dipenuhi oleh Tuhan, apalagi urusan rohani pasti Tuhan sanggup mencukupkan bagi kita semua. Itu pandangan Daud. Nah, bagaimana kita? Biarlah kita semua di tempat ini mengingat bahwa percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala bagi saya, gembala bagi setiap saudara. Katakan bersama-sama, Tuhan adalah gembalaku. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Jadi kalau almarhum sudah pergi, tidak lagi bersama-sama dengan kita, tidak lagi bersama-sama dengan keluarga, percayalah, engkau yang ditinggal oleh almarhumah Ibu Yen Suing, engkau pun digembalakan oleh Tuhan. Engkau pun dipelihara oleh Tuhan, engkau pun disertai oleh Tuhan. Gak perlu khawatir ya. Bagaimana kalau mama sudah nggak ada Tuhan Yesus, Dilarang foto. apapun mungkin berkata, Iya, bagaimana video kita Ji. ada Tuhan Yesus yang selalu menjadi pembela bagi kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini menjadi pegangan buat kita. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah gembala bagi kita semua. Baik, sama-sama kita akan berdoa. Setelah itu seperti jenazah akan diturunkan ke liang lahat. Tuhan Yesus, selesai bagian hamba-Mu untuk menyampaikan isi hatimu.
lewat kebenaran firman-Mu. Sebentar peti jenazah akan diturunkan ke liang lahat. Tuhan memberkati proses penurunan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kepada petugas dipersilakan untuk bisa menurunkan peti jenazah dalam lubang. Ya, stop. Masih mau ke sana ke belakang sedikit, Wan. Ke belakang sedikit. Pas nanti dari turun. Di belakang sudah apa? Mundur sedikit. Dekat dulu. Kamu tinggi sih Pak Menteri. Kembali. Dilarang orang gitu. Bangku duduk. Ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti bunga di tangan saya, demikianlah hidup manusia berkembang di pagi hari dan menjadi layu lisut di petang hari. Ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita kembali kepada yang mempunyai. Dan hidup manusia diciptakan dari debu dan tanah adanya. Kita semua yang hidup di dunia ini suatu saat kita akan menjadi debu dan tanah. Demikianlah hidup manusia, itu sangatlah singkat. Oleh karena itu hari ini kalau kita hidup, pergunakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum keluarga akan menaburkan bunga, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah pemakaman. Biarlah karya Yesus, karya Roh Kudus yang memberkati, menyertai kami semua secara khusus keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Chien Siu Ing Tuhan. Biarlah Tuhan memberi kekuatan penghiburan. Dan kami semua yang mengantar di tempat ini Tuhan, kami yang bersedih hati Tuhan menjadi penghibur kami, Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami semua. Hari ini kami akan mengakhiri ibadah pemakaman siang hari ini. Berkat Bapa Yahweh dalam kasih anugerah Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus yang memberkati, menyertai, melindungi kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, bersama kita berkata Amin. Iya Bapak Ibu, diberi kesempatan terlebih dahulu bagi keluarga, dimulai dari Papa. Ya, ada Papa? Nggak ada Bapak. Nggak ikut, oke. Mungkin dari anak yang tertua terlebih dahulu, bersama menantu, dan kemudian anak yang termuda, diikuti oleh cucu-cucu yang ada, dari yang tertua hingga yang termuda. Dipersilakan. Encung dulu, Encung yang tertua laki-laki. Encung, kau dulu yang tua laki-laki. Laki-laki dulu ini. Encung dulu. Encung dulu, dia laki-laki. Baru baris nih Komora yang anak-anak semua. Maju mau ke Fani. Menantu. Baru Boni.
nih, Cang. Baru susuk nah. Yuk, jalan. Putar nih semua kamu orang jalan saja. Betul gitu anak. Air Encung. Felis. Ya, lihat aku juga bersih. Mantai pa yung satu. Mungkin ada yang mau menabur bunga. Anto. Bagi yang Oke, tangan. Dengan rusnya. Silakan. Sebelum Secara langsung. menutup Yang lahat ke bawah. Ini kesempatan bagi saudara untuk memberikan penghormatan yang terakhir pada almarhum. Kok Pelan-pelan jalan. Kasih diam. Masuk diam. si ada kepanasan. Banyak nih bunga. Silakan yang lain belum menabur bunga. Silakan. Siapa lagi ya mau siram? Oh, tidak dikasih anu? Lo lihat kak, jangan turun. Berapa naik ke tanah? Iya. Ya. Jadi lama prosesnya.